Mahasiswa dilatih integritas intelektual dan kemampuan menyerap informasi. Ormawa ini adalah jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dari kampus langsung menuju tangan-tangan yang membutuhkan. Setiap hari, jutaan informasi tersebar di dunia maya. Tapi, tidak semuanya itu benar. Organisasi kita tuh kayak filter buat ideologi. Tugas kita bikin diskusi yang panas tapi cerdas. Kita challenge mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu nasional, bukan asal ikut-ikutan. Itu namanya pertahanan intelektual. Biar kita nggak terpecah belah sama isu yang nggak jelas. Sebagai mahasiswa, kita bisa banget ikut berperan dalam mempertahankan pertahanan rakyat. Contohnya dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Kampus itu miniatur negara, kita ini rakyatnya, dan mulai dari sini aksi nyata anak-anak Ormawa. Bukan cuma jaga gerbang, tapi jaga kualitas, pemikiran, dan solidaritas. Saat ini, salah satu ancaman terbesar bagi persatuan bangsa adalah penyebaran hoaks yang semakin marak di berbagai platform digital. Untuk menghadapi tantangan ini, organisasi mahasiswa memiliki peran penting, yaitu dengan aktif membuat konten positif dan menyelenggarakan seminar literasi digital. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat belajar dan mengajarkan keterampilan memeriksa kebenaran informasi serta memahami etika dalam bermedia sosial. Kampus seharusnya menjadi zona bebas hoaks karena dari lingkungan akademik inilah informasi mudah menyebar luas ke masyarakat. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa tidak hanya menjadi wadah belajar dan berkreasi, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam memperkuat pertahanan rakyat melalui semangat kebangsaan, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Ormawa secara aktif memperkuat jaringan sosial antara kampus dan masyarakat. Di era modern, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa seringkali tak terlihat. Ia bukan hanya agresi fisik, tapi juga agresi ideologi. Disinilah pertahanan rakyat di kehidupan kampus menemukan wujudnya, dan organisasi mahasiswa atau Ormawa adalah garda terdepannya.
Melalui Korps Sukarela KSR dan mahasiswa pencinta alam Mapala, mereka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan saat bencana melanda atau yang sedang membutuhkan. Mereka adalah relawan pertama yang turun tangan. Ini adalah wujud nyata pertahanan sosial dan kemanusiaan. Ketahanan ekonomi rakyat itu bukan sekadar tentang memiliki tabungan yang cukup, tapi lebih ke kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan, seperti krisis global atau perubahan teknologi. Organisasi kampus seperti UKM, BEM, atau komunitas studi bisa jadi pemain kunci dalam membangun ketahanan ekonomi rakyat. Organisasi kampus sering mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan yang fokus pada keterampilan ekonomi praktis. Misalnya, mereka ajar mahasiswa dan masyarakat tentang kewirausahaan dasar, seperti membuat bisnis kecil dari nol, manajemen keuangan sederhana, atau bahkan literasi digital untuk pemasaran online. Ini penting karena banyak rakyat, terutama di daerah pedesaan, belum terbiasa dengan konsep ini. Dengan program seperti ini, organisasi kampus dapat membantu membangun pengetahuan yang bisa langsung diterapkan, sehingga masyarakat lebih mandiri dan tidak mudah terguncang oleh krisis. Selanjutnya, bayangkan organisasi kampus yang bekerja sama dengan UMKM lokal untuk mengembangkan produk inovatif. Mereka bisa lakukan riset kecil-kecilan seperti survei kebutuhan pasar atau eksperimen produk ramah lingkungan. Hasilnya, produk seperti kerajinan tangan ini tidak hanya membantu ekonomi rakyat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru. Organisasi kampus juga bisa menjembatani kolaborasi antar pihak, misalnya menghubungkan mahasiswa dengan pemerintah daerah atau perusahaan sosial sehingga program-programnya bisa berkelanjutan. Selanjutnya, organisasi kampus sering mendorong kampanye kesadaran tentang pentingnya gotong royong dan solidaritas ekonomi. Misalnya, program pengabdian masyarakat yang bantu korban bencana ekonomi, seperti pedagang yang terkena dampak pandemi. Dengan begini, mereka bangun komunitas yang kuat di mana rakyat saling mendukung, bukan bersaing. Ini membuat ekonomi rakyat lebih tahan banting karena ada jaringan sosial yang siap membantu saat ada masalah. Tapi tentu, peran ini bukan tanpa tantangan. Organisasi kampus perlu dukungan dari universitas, pemerintah, dan masyarakat agar programnya efektif. Kalau kita semua terlibat, mahasiswa bergabung, dosen membimbing, atau masyarakat memberikan feedback, maka ketahanan ekonomi rakyat bisa benar-benar terwujud. Yuk, mari kita mulai dari kampus kita. Bersama, kita bisa ciptakan masa depan ekonomi yang lebih kuat dan adil untuk semua. Pertahanan itu juga soal Kementerian Ekonomi. Organisasi kita mendorong mahasiswa untuk berani usaha, menggunakan produk lokal, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Kita yakin mahasiswa yang mandiri secara finansial itu akan menjadi kontributor yang kuat buat ekonomi nasional. Itu merupakan effort kita dalam pertahanan ekonomi rakyat. Kampus itu adalah rumah untuk berbagai suku, agama, dan pandangan. Tugas Ormawa kita adalah menjaga kebinekaan ini tetap damai. Toleransi yang kita jaga di kampus adalah bentuk pertahanan ideologi yang paling indah yang bisa kita kasih untuk Indonesia. Jika kampus damai, maka rakyat pasti damai.